Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Hari ini adalah hari pertama kalian masuk ke semester genap di tahun pelajaran 2020-2021. Bagaimana usai liburan kemarin? Jangan sampai kendor ya semangatnya. Tetap semangat meskipun kita belajarnya masih dalam jaringan atau daring. Hari ini kita akan belajar tentang puisi rakyat. Nah, puisi rakyat ini adalah materi kita pertama di semester genap. Kompetensi dasarnya adalah mengidentifikasi informasi dari puisi rakyat, yaitu berupa pantun, syair, dan bentuk puisi rakyat setempat yang dibaca dan didengar. Pengertian puisi rakyat. Puisi adalah karya sastra dengan bahasa yang dipadatkan, dipersingkat, dan diberi irama dengan bunyi padu dan pemilihan kata yang kias. Salah satu jenis puisi yang banyak beredar di masyarakat Indonesia adalah puisi rakyat. Puisi rakyat merupakan kesusastraan rakyat warisan nenek moyang yang memiliki nilai-nilai dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Puisi ini merupakan jenis puisi lama sehingga terikat dengan struktur dan ciri, baik dalam hal panjang dan pendek suku kata, lemah tekanan suara maupun rima serta isi. Dalam puisi rakyat ini ada beberapa ciri khusus yang membedakan dengan puisi lain pada umumnya, yaitu merupakan puisi rakyat yang tak dikenal nama pengarangnya, penyampaiannya lewat mulut ke mulut, jadi merupakan sastra lisan dan sangat terikat oleh aturan-aturan seperti jumlah baris tiap bait, jumlah suku kata maupun rima. Perlu kalian ketahui, puisi itu dibagi menjadi dua. Ada yang namanya puisi lama dan ada yang namanya puisi baru. Nah, puisi lama itu adalah puisi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu bentuknya berupa puisi rakyat. Nah, puisi lama ini adalah puisi yang masih terikat oleh beberapa aturan. Aturannya apa saja? Jadi, aturannya itu bisa dari rima, jumlah barisnya, atau lariknya. Sedangkan puisi baru adalah puisi yang tidak terikat oleh aturan satupun. Jadi bebas sebebas-bebasnya. Jenis puisi rakyat. Jenis puisi rakyat dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah pantun, yang kedua adalah syair, dan yang ketiga adalah gurindam. Kita mulai dari yang pertama ya. Yang pertama itu adalah pantun. Pantun ini sudah kalian pelajari dulu ketika kalian masih di sekolah dasar. Nah, kita akan mempelajarinya lebih lanjut lagi. Pantun merupakan bentuk puisi Indonesia yang terdiri atas sampiran dan isi. Jadi bagiannya ada bagian sampiran dan juga ada bagian isi. Tiap baitnya biasanya terdiri atas 4 baris yang sajaknya itu AB-AB. Sajak itu sama dengan rima atau persamaan bunyi di akhir baris. Pantun dikenal dengan banyak nama di berbagai daerah, di mana dalam bahasa Tagalog, pantun disebut tonton, dalam bahasa Jawa disebut tuntun. Yang kedua adalah syair. Kata syair berasal dari bahasa Arab, yaitu syu'ur, yang berarti perasaan. Syair umumnya ditulis untuk menceritakan sesuatu, sehingga syair memiliki bait yang sangat banyak. Adapun jenis syair yaitu syair agama, syair kiasan, syair romantik, dan syair sejarah. Nah, cara membaca syair ini biasanya didendangkan atau diberi lagu-lagu. Kemudian yang ketiga adalah gurindam. Gurindam adalah salah satu bentuk puisi lama dan memiliki pengaruh sastra Hindu. Gurindam terdiri atas 2 bait dan tiap baitnya terdiri atas 2 baris yang memiliki rima AA. Jadi sajaknya, persamaan bunyinya itu sama, yaitu AA. Kalau baris pertama di akhir kalimat itu biasanya misalnya diakhiri dengan kata bah, nah di kalimat yang kedua itu sama, yaitu diakhiri dengan suku kata ba di belakangnya.
Sekilas gurindam terlihat sama dengan Carmina atau pantun kilat. Namun pada gurindam baris pertamanya adalah sebab atau syarat, sementara baris kedua merupakan akibat atau tujuan dan umumnya dipakai untuk menyampaikan nasihat. Bagaimana bisa membedakan antara pantun, syair, dan gurindam? Nah, kalau pantun itu yang perlu kalian ingat, pantun itu ada 4 baris. Baris pertama, baris kedua itu dinamakan sampiran. Kemudian baris ketiga dan 4 itu namanya isi. Kemudian kalau syair itu panjang sekali karena memang dalamnya berupa cerita. Jadi jumlah barisnya itu tak terbatas. Kemudian kalau gurindam ini cukup singkat, yaitu hanya 2 bait saja. Dan tiap baitnya itu ada 2 baris. Nah, itu adalah gurindam, sedangkan persajakannya itu AA. Itu adalah perbedaan pantun, syair, dan gurindam. Kalau persamaannya sama-sama bentuknya puisi lama karena masih terikat oleh beberapa aturan. Di sini saya ada contoh pantun, gurindam, dan syair. Silakan diperhatikan. Di situ ada contohnya pantun. Ada contoh pantun 1, 2, 3, dan 4. Saya kasih contoh yang pertama. Air surut memungut bayam, sayur diisi ke dalam kantung. Jangan diikuti tabiat ayam, bertelur sebiji riuh sekampung. Nah, pantun yang pertama itu terdiri atas 4 baris. Baris pertama dan kedua yaitu sampiran. Sampiran itu adalah hal yang tidak penting, jadi basa-basi. Kemudian baris yang ketiga dan keempat itu ada isinya. Jadi hal yang pentingnya itu ada pada baris 3 dan 4. Coba kalian lihat, di situ menggunakan persajakan atau rima ABAB. Di baris pertama diakhiri dengan suku kata am. Di baris kedua diakhiri dengan suku kata ung. Nah, baris ketiga harus sama dengan baris pertama, yaitu diakhiri dengan suku kata am. Kemudian baris yang keempat harus sama dengan baris yang kedua, diakhiri dengan ung. Nah, itu yang namanya persajakannya ABAB. Kemudian ada contohnya gurindam. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai. Cukup singkat kalau gurindam, hanya 2 baris saja. Dan rimanya, persajakannya itu sama, itu menggunakan ai. Itu adalah gurindam. Kemudian di situ juga ada contohnya syair. Contohnya itu adalah syair perahu. Di situ ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 bait di situ. Setiap baitnya ada 4 baris. Di situ adalah satu kesatuan. Jadi kalau di pantun isinya ada di baris ketiga dan 4. Kalau syair itu dari baris pertama sampai baris terakhir itu semuanya bermakna. Nah, kita sudah sampai pada tugas. Tulislah perbedaan dan persamaan antara pantun, gurindam, dan syair. Jadi, nanti silakan kalian buat di kertas folio bergaris, buat tabel seperti ini. Jadi, kalau pantun itu apa? Dimulai dari perbedaan dulu. Pantun itu bagaimana, gurindam itu bagaimana, kemudian syair itu apa bedanya. Kemudian pada persamaan juga seperti itu, dicari persamaannya antara pantun, gurindam, dan syair itu apa. Kalau sudah, silakan didokumentasikan, kemudian kalian kirim ke kantong tugas yang sudah tersedia, atau kalian bisa kirim ke WhatsApp pribadi saya. Baiklah, sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat dalam belajar. Saya Hiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.